para asatidz lainnya, para kiai, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Emang masih kuat bu ngaji bu? Masih kuat bu? Sayurnya belum matang katanya. Saya 10 menit aja tadi udah banyak yang disampaikan sama Habib Hanif. Ya, ganteng nggak bu orangnya? Ganteng nggak? Ganteng-gantengan mana melaki ibu? Lu tawa ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi insyaallah ta'ala amin. Babu fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu lillahi wa rusulih. Sekarang malam ini, bulan ini kita akan bahas penjelasan yang wajib kita yakini tentang Allah dan Rasulnya. I'lam annahu yajibu ala kulli aqilin. Ketahuilah wajib bagi setiap orang berakal. Min zakarin, baik ia laki-laki, au unsa atau perempuan, au khunsa atau banci. Enggak laki enggak perempuan, apa namanya itu? Banci. Au abdun atau hamba, jinniyun au insiyun, baik jin maupun manusia. Ayya'taqida, wajib meyakini, annallaha, bahwasanya Allah, munazzahun an kulli ma la yaliku bihi, yaitu maha suci dari segala yang tidak layak. Dah segini aja ya. Segini aja ya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini saya tambah dikit doang tentang tauhid. Keyakinan kita kepada Allah dan Allah maha suci dari seluruh yang tidak layak. Yakin atau tidak adanya Allah? Adanya Allah, yakin atau tidak? Yakin. Kalau ditanya adanya di mana? Nah, ini yang harus dibahas. Karena masih banyak orang yang punya keyakinan atau tauhid yang perlu diluruskan. Mereka tadi udah dibahas sedikit sama Habib Hanif ya. Mereka menyangka Allah di langit. Ada enggak yang punya keyakinan Allah di langit? Ada apa enggak? Benar apa salah? Kurang kompak nih. Benar apa salah? Salah. Nih. Karena itu tidak layak bagi Allah. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Mereka pakai dalil Ustaz. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka menerjemahkan Tuhan itu bersemayam di atas arsy. Sehingga mereka punya keyakinan tempat Tuhan, tempat Allah itu di arsy. Benar apa salah? Benar apa salah? Ini adalah penafsiran yang salah, pemahaman yang salah. Mereka tambahin lagi nih dalilnya nih. Kan katanya ada orang Badui ditanya sama Nabi, Aina Allah, di mana Allah? Tuh Badui jawab,
Tu budak jawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Habis itu Nabi merdekakan itu budak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil mereka. Ingat-ingat nih, mereka pakai dalil Quran juga, pakai dalil hadis juga. Tetapi pemahaman terhadap dalil salah, tidak tepat alias tidak benar. Mengapa? Karena Allah tidak butuh kepada Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Langit tempat apa bukan? Bumi tempat apa bukan? Arsy tempat apa bukan? Apakah Allah butuh kepada itu semua? Tidak. Allah tidak butuh tempat, maka Allah berarti tidak memiliki tempat. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau bilang bahwa makna Allah fis sama itu adalah fil makanah la fil makan. Bahas tentang kedudukan Allah, bukan tempatnya Allah. Kedudukan. Cara kita begini, orang Badui kan jarang banget disuruh mikir keras, Pak. Orang kampung disuruh mikir keras, pikiran itu spaneng, nggak kuat. Maka kalau dia jawab Allah fis sama, udah sama Nabi dibiarin aja. Kenapa? Karena mereka itu tidak biasa mikir keras. Ini karena bahasan ini bahasan keras nih sebenarnya. Tapi penting untuk urusan akidah. Karena banyak masjid-masjid yang awalnya punya keyakinan Allah tanpa tempat, sekarang sudah dijajah sama para pengajar ustadz yang mengatakan Allah di langit. Terutama di kantor-kantoran, di perumahan-perumahan, ini banyak terjadi. Padahal akidah ahli sunnah wal jamaah yang ikut madhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itu punya keyakinan Allah tidak butuh kepada tempat. Kenapa? Karena Allah kalau butuh kepada tempat berarti sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh kepada tempat, wajar, karena enggak qiyamuhu binafsihi. Tapi kalau Allah punya nama Al-Qayyum, berdiri di sendiri, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Mereka punya dalil, kita punya dalil. Laisa kamislihi, dua lagi, satu dalil itu, dua. Walam yakullahu kufuwan, jangan dibohong. Timbul lagi ada ustadz ngomong begini. Ini ustadz yang ngomong Allah di tempat. Ente ikut mazhab Syafi'i fikihnya, tetapi ente enggak ikut akidah Syafi'i. Imam Syafi'i punya tulisan dalam kitab Al-Umnya bahwa annallaha 'alal 'arsy, Allah di atas arsy. Katanya ente bermadzhab Syafi'i, kenapa enggak ikut pendapatnya Imam Syafi'i dalam urusan akidah? Jawabannya, bahwa riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i itu berkata Allah di atas arsy, riwayatnya dhaif jiddan, lemah sekali. Mengapa? Karena ada periwayatnya, rawinya bernama Abul Hasan Al-Hiraqi, orang yang kalau ngapalannya nggak kuat dan nggak masuk kriteria perawi yang dianggap
Kuwatud dhabt, kuat hafalannya. Ngapa pada bengong aja lah? Itu rambutan makanin apa? Lanjut ini. Ya udah lewat 10 menit. Itu soal tempat. Yang kedua, mereka yakin Allah itu punya tangan. Apa dalilnya mereka? Pakai dalil Quran. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nih, pemahaman mereka Allah punya tangan. Padahal imam mereka sendiri, saya pakai dalil imam mereka sendiri. Mereka sering menyebut pakai daripada dasar Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Fatawa. Di juz ke-16 halaman 100. Bal la yaquluna anna hunaka syai'un lillahi yahtawihi 'alal 'arsy wala makhan. Enggak boleh diyakinin Allah itu butuh tempat, dan enggak boleh diyakinin Allah itu punya sesuatu yang mirip dengan makhluknya. Kan yadun tangan, yadun artinya apa, Pak? Kenapa kita, kan mereka suka bilangnya, kenapa kita harus tafsirkan, takwilkan dengan sesuatu yang di luar dari terjemahan aslinya? Lah Al-Quran itu nggak bisa dipahamin tanpa perangkat 16 ilmu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tidak boleh seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ada perangkat ilmu yang matang. 16 ilmu diantaranya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, usul fiqih, usul hadis, usul Quran. Itu semuanya harus mereka kuasai dulu baru menafsirkan. Sebab Imam An-Nawawi menyatakan bahwa al-yad huwal qudrah, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Jadi nggak boleh diyakinin bahwa Allah memiliki tangan. Sebab manusia kalau digambarkan Allah memiliki tangan, berarti ada 5 jarinya. Kalau ada 5 jarinya, berarti punya siku dan punya pergelangannya. Kalau punya pergelangan dan siku serta 5 jari, berarti Allah serupa dengan makhluknya. Dan itu adalah namanya kaum mujassimah. Ngerti apa enggak mujassimah? Ngerti apa enggak? Mujassimah itu kelompok yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya, dan Allah seperti makhluk punya jisim, tangan, mata, wajah, kaki, yang mereka yakini seperti itu. Dan dalilnya juga Al-Quran mereka. Ingat, mereka yakin bahwa Allah itu punya wajah, pakai ayat Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Semua akan binasa dan yang tinggal hanya wajah. Wajah, Allah punya wajah. Berarti kalau Anda serupakan Allah punya wajah, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, sama dong dengan makhluk. Kalau disamakan dengan makhluk, ini adalah pemahaman yang salah. Terus apa makna wajah itu sendiri? Yang nggak boleh digambarin seperti gambaran manusia. Sayyidina Ali bilang begini, innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Zat yang menciptakan tempat. Nih, mengapa langit ada di atas, bumi ada di bawah? Kenapa di bawah dasar lautan itu ada api, ditaruh di sana api oleh Allah? Kenapa surga adanya di mana, neraka adanya di mana, hewan adanya di mana, manusia adanya di mana? Itu yang menempatkan adanya di mana Allah. La yuqalu lahu aina. Jangan dikatakan Allah itu ada di mana. Karena Imam Malik pun marah. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang Allah ada di mana itu bid'ah. Nanya aja bid'ah, apalagi jawab. Nanya aja bid'ah, apalagi jawab.
Wa innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Ini yang bentuk kita ini Allah. Ada di antara kita yang hidungnya mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Ada nggak? Ada yang matanya sipit, ada yang matanya, ada yang janggutnya rapet, ada yang janggutnya terbelah, ada yang kupingnya kecil, ada yang kupingnya. Siapa yang bikin itu? La yuqalu lahu kaifa. Jangan pernah berpikir bagaimana Allah bentuknya juga, nggak boleh. Karena Imam Junaid bilang mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Kalau kita bayangin tentang Allah bentuknya seperti apa, maka ketahuilah bahwa Allah itu berbeda dengan yang kita gambarkan. Jelas, jelas, jelas. Jadi Allah tidak boleh disamakan dengan Allah tidak butuh kepada Allah itu bukan tempatnya itu. Jadi kita luruskan akidah kita. Kalau keyakinan mereka yang menggunakan ini sebenarnya keyakinan 4 mazhab. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Mereka suka bantah lagi, Imam Syafi'i kan gak ngikutin Imam Asy'ari. Iya, karena Imam Asy'ari hidupnya setelah Imam Syafi'i. Kita langsung ngambil aja hadis dari Sahih Bukhari. Anda tidak tahu Imam Bukhari itu belajar dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad belajar dengan Imam Kharijah. Imam Kharijah belajar dengan Imam Zaid. Imam Zaid belajar dari Rasulullah. Mata rantai mereka sama. Jadi suka kadang-kadang, ngapa nggak ngambil Sahih Bukhari aja? Ngapa harus ngikutin Imam Syafi'i? Kenapa harus ngikutin Imam Hasan Asy'ari? Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Allah tidak butuh kepada Allah tidak butuh kepada waktu. Allah tidak tinggal di arsy. Nah, timbul pertanyaan terakhir. Ini momen Isra Mi'raj. Kadang-kadang ada juga yang menjelaskan dari mereka itu Allah ketemu dengan Nabi Muhammad di langit kan. Gitu ya. Kan Nabi Muhammad Mi'raj itu dari langit 1 sampai 7, lanjut Sidratul Muntaha, lanjut ke Arsy. Juga ada riwayat sampai kepada Baitul Ma'mur. Jawabnya gimana? Allah bertemu dengan Nabi Muhammad betul, tapi tidak di tempat. Seperti halnya Nabi Musa diperlihatkan cahaya Allah di bukit Tursina. Apa Allah ada di bukit Tursina? Begitu pula komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad. Sekalipun saat itu Nabi Muhammad ada di langit, bukan berarti Allah ada di langit. Nabi Musa kan dulu ditantang sama umatnya. Kata umatnya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman padamu Musa sampai kau perlihatkan Tuhanmu kepada kami secara jelas. Buandelnya bukan main nih. Mau ikut beriman dengan syarat melihat Tuhan. Bandel kan? Akhirnya Nabi Musa mengeluhnya di bukit Tursina. Beda dengan Nabi Muhammad, bertemunya di langit. Bukan berarti Allah bertempat di bukit Tursina saat cahayanya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Begitu pula bukan Allah bertemunya di langit. Karena itu pertemuan yang tidak perlu digambarkan oleh akal pikiran manusia. Jelas, jelas begitu. Insya Allah, inilah akidah yang lurus dan lempeng, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan mereka juga sekarang ngakunya Ahlussunnah, Pak. Kalau dulu ngakunya Wahabi. Wahabi, tahu singkatan Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Kayak buah-buah lu aja yang punya kunci neraka. Ya dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak bener, itu namanya Wahabi. Wawasannya hanya, mereka sekarang aku lagi, dulu Salafi singkatannya Salafilih mereka. Padahal kiai-kiai kita dari dulu pesantren tuh namanya As-Salafi. Diambil merek, nggak laku jualan pakai Wahabi, jualan pakai Salafi. Sekarang As-Sunnah. Lu kapain ke masjid sono, masjid sini aja, masjid sunnah nih. Sono mah bukan masjid sunnah. Jawab, nono masjid wajib, lu masih sunnah. Begitu kadang-kadang nih. Tadi kan udah dibahas sama kalian. Walaupun jidatnya tebal, walaupun jidatnya hitam, celananya RCTI atau RCTI, rombongan celana tinggi, tapi suka ngafirin orang. Masya Allah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, siapa yang berkata kepada akhinya ya kafir, ngomong sama tetangganya lu udah kafir, gara-gara apa? Bilang Allah tidak punya tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Tuh padahal nas itu yang membuat para a'immatul arba'ah. Terus kata mereka, ente udah kafir, padahal kita enggak kafir. Faqad ba'a kufruhu ilaih, kekafirannya kembali kepada dia. Na'udzubillahi min, baik-baik besanan sama orang Wahabi, Pak. Ini kagak tahu kagak apa, tahu-tahu yang penting hafal Quran. Oh, dia hafal Quran, Ustaz. Mantu saya, calon mantu saya tuh hafal Quran. Tahu-tahu ibu mati, bapak mati, nggak di ngajiin. Karena mereka yakin ngaji kubur itu enggak sam. Boleh apa enggak ngaji di kubur? Ngaji di kubur boleh enggak? Lah orang ngaji di kubur gimana? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.